eh, integrasi energi ini. Jadi dia berbagi informasi program pengembangan di lingkup domestik, kemudian ada fasilitas skema pembangunan dan pengembangan itu mereka saling sharing. Terus juga tujuannya ini ya untuk mempercepat proses integrasi sistem energi ini. Terus eh, di tahun 1997 pada ASEAN Vision 2020 dijelasin bahwa jalinan kerjasama dan di muncul visualisasi dari bagaimana sih program kerjasama dan pembangunan ASEAN ini akan tercetus di tahun 2020. Nah, salah satunya itu dia menjelaskan tentang kestabilan dalam negeri dan terwujudnya kawasan yang harmonis di Asia Tenggara. Dalam deklarasi ini juga terkandung terkait perdamaian, resolusi konflik, serta juga ada rancangan interkoneksi di bidang energi seperti jaringan listrik, gas, dan air. Nah, untuk mendukung program ini, ASEAN membangun ASEAN Center for Energy yang kantornya itu berpusat di Jakarta. Langkah ini bisa dibilang sebagai langkah signifikan dari program-program dari keberlangsungan program ini yang sebelumnya itu baru dari deklarasi, agreement kayak gitu. Kemudian akhirnya pada tahap ini sudah dibangun kantor pusat untuk melakukan studinya dan juga melakukan teknis kerjasamanya. Kemudian pada 2007 dibuat MOU tentang ASEAN Power Grid yang tujuannya ini menciptakan kooperasi negara-negara anggota dalam bidang energi yang dapat mewujudkan kekuatan ASEAN untuk mencapai keamanan, keberlanjutan, dan ketahanan energi yang saling menguntungkan. Next slide, ya. Nah, di sini diambil slide dari Papua. Dia menjelaskan bagaimana sih progres ASEAN Power Grid ini. Jadi pada dari tahun 1999 itu mulai ada proyeknya gitu. Dia ini dalam laporan ini dia pada akhir tahun 2023 dilampirin sama Papua ini ya, yang dia telah sukses menciptakan koneksi jaringan listrik dan gas di negara-negara anggotanya sepanjang kawasan Indochina, Malaysia, Singapura, dan Sumatera. Jaringan listrik dan gas ini kemudian rencananya akan diperpanjang dan diperluas di bentang Thailand, Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia dengan Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, Indonesia, Singapura, hingga ke Filipina. Di Filipina sendiri ini sampai saat ini belum ada koneksinya dari wilayah-wilayah ASEAN yang lainnya. Koneksi jaringan listrik dan gas ASEAN ini juga akan dibantu melalui Laos, Thailand, Malaysia, Singapura Power Integration Project yang dia mengurus koneksi dari kawasan Indochina ke wilayah Borneo, Kepulauan Borneo, Jawa, dan Filipina. Karena di Indonesia sendiri yang sudah terkoneksi itu baru di Sumatera, belum sampai ke Jawa. Next, Dian. Nah, di sini ada laporan jaringan listrik ASEAN ini hingga laporan akhir tahun Head of ASEAN Power Utilities di tahun 2023 tadi, dia ASEAN Power Grid ini sudah bisa menampung 7.720 megawatt, kemudian daya beli yang telah meningkat hingga 300 megawatt, disepakatinya energy purchase dan and willing management yang direncanakan berjalan itu dari 2019 serta berhasil memperdagangkan 2,6 gigawatt hour. Ini tadi sudah diperdagangkan sampai 2021. Kemudian ada pengerjaan peningkatan daya tampung
dan daya jual energi listrik hingga 100 megawatt di jaringan Laos Thailand dan Malaysia Singapura. Kemudian proyek ini telah disepakati untuk berjalan dari 2022 sampai 2024 dan diperdagangkan daya listrik sebesar 263,75 gigawatt hour hingga semester pertama 2023. Nah, negara-negara anggota ASEAN dalam MOU ASEAN Project tadi juga bersepakat untuk mewujudkan kelancaran program melalui kemudahan regulasi dan juga kesepakatan perdagangan yang terkait, kesepakatan spesifikasi teknis jaringan listrik, serta keterbukaan terhadap private sector. Jadi dia membuka keterbukaan kerjasamanya ini sampai ke pihak luar ASEAN. Jadi private sector, kemudian dari mungkin ada ASEAN plus 3, ASEAN plus 4 kayak gitu, dia terbuka gitu untuk menjalankan kerjasamanya. Oke, terima kasih Lutfi atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya penjelasan dari Rafiqul Azam tentang manfaat ASEAN Power Grid. Silakan, Rafiqul. Oke. Asian Power Grid ini memiliki beberapa manfaat tentang keberlanjutannya terhadap keberlangsungan ekonomi, sumber daya alam, energi, dan banyak sektor yang mampu ditingkatkan dari kawasan ASEAN itu sendiri. Nah, manfaat ASEAN Power Grid itu memiliki beberapa manfaat yang diantaranya mencakupi eh, tiga poin besar, yaitu ada peningkatan perdagangan listrik lintas batas. Nah, untuk perdagangan listrik lintas batas ini berdampak signifikan kepada keamanan energi regional dan juga efisiensi ekonomi, di mana perdagangan listrik lintas batas ini merupakan eh, apa namanya merupakan eh, eh, perdagangan listrik lintas batas ini merupakan em, eh, bagaimana merupakan ah, bentar maaf merupakan eh, pelestarian dari lingkungan yang ada di kawasan ASEAN. Nah, perdagangan listrik ini juga menghasilkan pemanfaatan beberapa sumber daya energi secara optimal di berbagai wilayah, mencakup sebagai eh, perusahaan listrik PLTG, PLTN, dan juga eh, PLTA. Nah, perdagangan listrik lintas batas ini membantu permintaan listrik di berbagai kawasan ASEAN dan meningkatkan akses layanan energi di sektor ASEAN untuk meningkatkan efisiensi dari berbagai sektor pertumbuhan. Nah, yang selanjutnya itu adalah dukungan tentang pertumbuhan ekonomi regional. Seperti yang di slide, pertumbuhan regional yang dibantu oleh ASEAN Power Grid itu merupakan eh, langkah yang cukup signifikan. Nah, dilihat dari inisiatifnya dari manfaat ASEAN Power Grid itu sendiri yang bertujuan untuk menjaga sustainable dari eh, energi dan juga keberlangsungan, keamanan, dan dari berbagai kendala yang bakal dihadapi di masa yang akan datang, seperti krisis energi dan lain macam hal. Sehingga pengoperasian dari sistem tenaga listrik itu sendiri eh, dinilai lebih efisien, ekonomis, dan aman eh, untuk dicapai dan digunakan dalam masa yang akan datang. Nah, dari dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak kepada bagaimana ASEAN dapat menjadi kawasan yang bisa bersaing dengan Eropa dan juga Amerika yang memiliki sumber energi dan eh, sumber energi gas dan listrik yang melimpah, dan bagaimana mereka juga pandai dalam memanfaatkannya. Nah, disitulah dukungan tersebut bisa eh, bersaing dengan kawasan-kawasan di regional lain gitu. Nah,
Yang selanjutnya yaitu peningkatan akses dalam bidang energi. Nah, eh, manfaat dari ASEAN Power Grid itu sendiri yaitu peningkatan akses. Nah, akses yang dinilai menjadi eh, yang dinilai sekarang ini eh, sulit untuk mendapatkan layanan aksesnya. Nah, dengan ASEAN Power Grid ini meningkatkan efisiensi tentang layanan energi yang dapat mudah dicapai sebagai elektrifikasi universal dan memastikan bahwa seluruh populasi memiliki akses memadai tentang pasokan listrik. Sehingga tidak ada lagi seperti krisis listrik di daerah-daerah terpencil yang ada di kawasan ASEAN dan juga eh, pemerataan kawasan-kawasan yang dinilai masih membutuhkan listrik yang cukup gitu. Jadi peningkatan akses dalam bidang energi itu sangat berpengaruh terhadap pemerataan sosial yang ada di daerah-daerah yang dinilai terpencil atau terbelakang di kawasan ASEAN gitu. Mungkin aku kembalikan kepada Jihan. Thank you. Oke, terima kasih Viko. Mungkin kita sedikit balik ke materi sebelumnya, yaitu implementasi perkembangan dan keberhasilan oleh FIFA. Pada FIFA dipersilakan. Tolong slide-nya dibalikin. Oke. Thank you, Jihan. Ya, yang ini. Oke, thank you, Jihan. Jadi di sini aku mau menjelaskan mengenai implementasi, perkembangan, dan keberhasilan dari proyek ASEAN Power Grid. Tapi sebelum itu aku mau balik lagi sedikit ke materi sebelumnya tadi di mana kita udah digambarkan bagaimana ketahanan energi itu menjadi salah satu agenda dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, kemudian juga bagaimana permintaan terhadap energi listrik itu meningkat sangat signifikan setiap tahunnya yang mencapai 6% dan bagaimana energi fosil ini tuh masih mendominasi kebutuhan energi di ASEAN. Nah, berangkat dari 3 masalah utama itu, ASEAN itu menyadari bahwa ASEAN itu harus memiliki sistem energi yang terintegrasi satu sama lain untuk mencapai ketahanan energinya. Nah, terkhusus di bidang listrik, untuk mencapai integrasi dan ketahanan energi ini, ASEAN itu melembagakan perdagangan jaringan listrik itu melalui proyek ASEAN Power Grid. Nah, ASEAN Power Grid ini tuh sebenarnya adalah salah satu agenda dalam ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation tahun 2016 sampai 2025 yang terbagi ke dalam 2 fase. Nah, di fase pertama itu, proyek ASEAN Power Grid itu ditargetkan untuk memfasilitasi perdagangan dan integrasi listrik multilateral setidaknya di satu subkawasan. Dan pada fase kedua, proyek ASEAN Supergrid itu dirancang untuk memperluas perdagangan dan integrasi listrik di seluruh kawasan. Nah, terkait perkembangannya teman-teman dan Kak Deni juga bisa lihat di tabel yang kami sajikan bahwa di tahun 2018 sampai 2019 itu ASEAN Power Grid melalui proyek Power Integration Project itu tuh diimplementasikan di 3 negara. Yang pertama Laos, Thailand, dan Malaysia, di mana 3 negara ini tuh memiliki grid yang saling menghubungkan sumber energi dari masing-masing mereka gitu. Nah, di fase yang tahun 2018 sampai 2019 ini tuh berhasil memfasilitasi perdagangan listrik sebesar 100 megawatt. Nah, kemudian di fase selanjutnya masih dengan negara yang sama itu tuh perdagangan listriknya meningkat sampai 300 megawatt. Nah, kemudian di fase selanjutnya ini tuh merupakan pencapaian target dari fase pertama ASEAN Power Grid, yaitu melalui LTMS PIP atau LAO PDR Thailand, Malaysia, dan Singapore Power Integration Project, di mana LTMS PIP ini tuh memfasilitasi perdagangan energi dari Laos ke Singapura. Itu berbasis energi terbarukan. Nah, perdagangan energi dari Laos ke Singapura ini tuh melewati Thailand, Malaysia, dan juga Singapura, di mana total perdagangan energinya itu mencapai 265,73 gigawatt per April tahun 2023. Oke, bisa di next slide. Nah, di sini teman-teman bisa lihat peta. Sebenarnya ini adalah peta yang menggambarkan bagaimana
proyek ASEAN Power Grid itu dijalankan. Yang pertama itu di fase 1 2016 sampai tahun 2020 itu dia di satu subkawasan, yaitu yang kawasan yang ada warna pink, ungu, dan kuning itu. Nah, kemudian berangkat dari kawasan itu akan dikembangkan ke kawasan-kawasan yang lain. Tapi sampai saat ini berdasarkan laporan yang kami dapatkan, ASEAN Power Grid ini masih berhasil diterapkan di 4 negara, yaitu di Laos, Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Sedangkan negara lainnya itu masih dalam tahap perkembangan. Sekian. Oke, baik. Terima kasih, Viva. Selanjutnya itu materi tentang tantangan dalam pengembangan ASEAN Power Grid akan dijelaskan oleh Rahmi. Oke, makasih Jian buat kesempatannya. Di sini aku mau jelasin apa sih tantangan dalam pengembangan ASEAN Power Grid ini. Yang pertama itu ada pembiayaan dan investasi. Eh, sudah di mana kita kalau mau membangun proyek pasti kita membutuhkan investasi atau dana kan. Nah, yang pertama itu tantangan gimana sih cara menarik investasi swasta dan modal dari lembaga keuangan internasional, yaitu seperti ASEAN Development Bank atau ADB dan World Bank eh, untuk mendanai proyek-proyek besar ini. Nah, kemudian adanya membutuhkan pembangunan listrik baru seperti tenaga air, angin, dan surya. Dan juga membutuhkan konstruksi jaringan transmisi lintas batas, di mana ini dapat seperti membangun gardu induk atau konverter yang membutuhkan investasi besar. Dan kemudian dari tantangan pembiayaan dan investasi ini, contohnya itu seperti pembangunan proyek interkoneksi transmisi listrik antara Laos dan Kamboja, di mana itu membutuhkan investasi sebesar kurang lebih dari 200 juta dolar AS. Nah, dari sana kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, di ASEAN ini masih memiliki kekurangan investasi dari negara-negara itu. Di sini tantangannya itu buat meyakinkan investor swasta dan eh, eh, dalam melibatkan proyek ini. Kemudian juga ada resiko-resiko yang jangka waktunya besar buat mengembalikan eh, modal dari investasi yang telah diberikan. Dan kemudian itu selanjutnya kerjasama antar negara anggota, di mana di sini bagaimana negara-negara ASEAN ini buat menyatukan kepentingan kepentingan negara untuk mencapai kesepakatan baik itu dalam teknis, regulasi, dan kebijakan yang sama untuk mendukung integrasi jaringan listrik regional. Di sini seperti adanya kita memerlukan harmonisasi standar teknis buat kelancaran sistem kelistrikan antar negara, dan kemudian kita juga kemudian ASEAN Power Grid ini juga membutuhkan standar lingkungan dan keselamatan, di mana dalam aspek lingkungan dan keselamatan membutuhkan infrastruktur kelistrikan regional dan tujuannya untuk meminimalkan dampak lingkungan dan menjamin keselamatan pekerja serta masyarakat sekitar antar negara-negara yang membangun kerjasama. Contohnya itu seperti proyek transmisi di Singapura yang menggunakan frekuensi 50 watt. Nah, di sini Malaysia dan Thailand menggunakan 60. Dari perbedaan Singapura dan
Malaysia, Thailand itu sangat menyulitkan buat proses interkoneksi dan sinkron jaringan antar negara tadi. Nah, dari kerjasama itu harus memiliki tantangan gimana penyesuaian sistem yang ada dan untuk penyesuaian sistem kemudian dapat menyelesaikan kendala-kendala antar negara anggota yang membangun infrastruktur kelistrikan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada aspek teknis dan regulasi. Dari aspek teknis dan regulasi ini menyulitkan dalam keberagaman infrastruktur di negara ASEAN dan bagaimana caranya mengharmonisasikan standar teknis, kemudian membentuk regulasi keamanan dan keandalan, dan bentuk standar yang dapat mengatur aspek lingkungan dan keselamatan. Kemudian dari aspek dan regulasi ini, bagaimana nantinya ASEAN Power Grid ini perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama regional melalui dialog atau perundingan atau pertemuan-pertemuan antar negara. Kemudian diperlukan juga kerangka kerja regulasi dan insentif yang sesuai untuk melibatkan sektor swasta dalam investasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dan mungkin dari yang tadi itu perlunya kerjasama untuk menyatukan kepentingan antar negara dalam satu tujuan dan dalam membangun ASEAN Power Grid ini. Mungkin itu aja dari aku kembalikan ke Jihan. Oke, terima kasih banyak Rahmi atas penjelasannya. Selanjutnya, materi tentang peran sektor swasta akan dijelaskan oleh Ika. Kepada Ika dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi terkait peran sektor wisata dalam ASEAN Power Grid. Jadi di sini pihak swasta memainkan peran penting dalam ASEAN Power Grid melalui partisipasi aktif dalam pelaksanaan swasta kerjasama. Mereka berkontribusi dengan mengembangkan infrastruktur jaringan listrik yang lebih luas dan meningkatkan keamanan pasokan listrik di kawasan ASEAN. Dalam kerjasama ASEAN Power Grid, dalam kerjasama ASEAN Power Grid, pihak seperti perusahaan yang ikut andil dalam pelaksanaan program ASEAN Power Grid ini memastikan keadaan dan keamanan pasokan listrik yang lebih baik di negara-negara anggota ASEAN, serta menyediakan platform untuk perdagangan listrik ASEAN di masa depan. Di sini kami menyebutkan dua peran sektor wisata dalam ASEAN Power Grid, yaitu investasi dan transfer teknologi, yaitu sektor swasta berperan untuk memberikan modal yang sangat diperlukan untuk membangun serta mengembangkan dan memperluas jaringan listrik di seluruh kawasan ASEAN. Sedikit berhubungan dengan materi sebelumnya yang dijelaskan oleh Rahmi, yaitu salah satu tantangan dalam pembangunan ASEAN Power Grid yaitu adalah dalam pembiayaan dan investasi, dan di sini peran sektor swasta seperti perusahaan energi dan investasi infrastruktur bisa memberikan modal yang lebih banyak yang sangat diperlukan untuk mengembangkan dan memperluas jaringan listrik di seluruh kawasan ASEAN. Peran kedua yaitu pembangunan infrastruktur yang efisien. Sektor swasta dapat membantu dalam manajemen proyek, mengelola risiko finansial dan operasional, dapat juga bekerja sama dengan pemerintah, memanfaatkan sumber daya mereka agar pembangunan ASEAN Power Grid ini lebih efisien. Dan dengan kontribusi yang signifikan dari sektor
swasta, pengembangan infrastruktur energi yang efisien seperti ASEAN Power Grid dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efektif. Hal ini akan membawa manfaat besar bagi negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk meningkatkan akses listrik, meningkatkan keamanan energi, dan mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Jihan. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya tentang masa depan ASEAN Power Grid akan dijelaskan oleh Afifah. Kepada Afifah dipersilahkan. Oke, thank you Jihan. Nah, jadi kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa proyek ASEAN Power Grid ini tuh merupakan agenda dalam ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation tahun 2016 sampai tahun 2025. Nah, tapi kan tahun 2025 itu sebentar lagi, sehingga ASEAN itu kan membutuhkan sebuah kebijakan lanjutan untuk memfasilitasi integrasi energi listrik di ASEAN. Nah, sebagai saran kebijakan, setelah tahun 2025, ASEAN itu dapat melanjutkan proyek ASEAN Power Grid-nya menjadi ASEAN Super Grid. Nah, Super Grid sendiri ini adalah jaringan transmisi listrik yang berskala besar dan jarak jauh yang sepenuhnya ditenagai oleh energi terbarukan. Jadi selain mendukung integrasi energi di kawasan ASEAN melalui ASEAN Super Grid, negara-negara anggota ASEAN ini juga dapat melakukan transformasi energi atau dia beralih dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan untuk mencapai ketahanan energi itu tadi. Kemudian juga dalam pengembangannya, negara-negara ASEAN dapat menggunakan teknologi High Voltage Direct Current atau HVDC yang dapat mentransmisikan energi listrik dalam jumlah besar dan jarak jauh secara efisien. Nah, teknologi HVDC ini juga menyediakan penyaluran listrik yang lebih stabil dan dia tetap dapat memasok energi listrik meskipun terjadi gangguan pada sistem transmisi listriknya. Nah, ketika HVDC ini digunakan oleh negara-negara ASEAN, maka ini dapat meminimalisir atau bahkan mencegah pemadaman listrik seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2005 dan 2019. Kalau teman-teman baca beritanya di tahun 2005 sampai 2005 dan 2019 itu maksud saya, Pulau Jawa dan Bali itu mengalami pemadaman listrik yang cukup lama selama lebih dari 10 jam akibat kerusakan sistem transmisi listrik yang ada di Jawa Tengah. Nah, pemadaman listrik yang sangat panjang ini menyebabkan lumpuhnya transportasi dan juga sistem komunikasi di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, jadi diharapkan dengan adanya ASEAN Super Grid ini, kejadian-kejadian seperti itu yang dapat melumpuhkan aktivitas itu tidak terulang lagi. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Afifah. Selanjutnya, kesimpulan akan dipaparkan oleh Aidil. Kepada Aidil dipersilahkan. Baik, terima kasih Jihan. Saya akan menyimpulkan terkait presentasi pada pagi hari ini dari kelompok 1 terkait ASEAN Power Grid, yang mana saya menyimpulkan 5 poin. Yang pertama itu ada kerjasama regional, yang mana ASEAN Power Grid ini merupakan upaya kerjasama negara-negara di Asia Tenggara untuk menghubungkan jaringan listrik di seluruh negara-negara ASEAN. Ini juga memungkinkan negara-negara ASEAN tersebut mendapatkan pertukaran energi antar negara dan memberikan fleksibilitas dan keandalan sistem energi di kawasan. Poin yang kedua itu ada ketahanan energi, yang mana ASEAN Power Grid berkontribusi terhadap ketahanan energi dengan memungkinkan distribusi energi yang lebih efisien di antara negara-negara anggota, di mana dengan adanya jaringan listrik yang saling terhubung, negara-negara di kawasan ASEAN dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan energi saat terjadi kekurangan atau gangguan seperti yang dijelaskan Afifah sebelumnya. Poin yang ketiga itu ada diversifikasi sumber energi, di mana ASEAN Power Grid mendorong diversifikasi sumber energi di kawasan ASEAN. Negara-negara anggota di kawasan ASEAN tersebut dapat berbagi energi dari berbagai sumber, termasuk energi terbarukan, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber energi tertentu
dan meningkatkan keamanan energi. Poin yang keempat itu ada pengurangan biaya, di mana kerjasama yang dilakukan dalam jaringan listrik regional tersebut dapat membantu mengurangi biaya energi melalui pertukaran energi yang lebih efisien. Ini juga tentu dapat mendorong penggunaan energi terbarukan yang lebih murah dalam jangka yang panjang. Poin kelima itu ada peningkatan konektivitas, di mana ASEAN Power Grid meningkatkan konektivitas di antara negara-negara ASEAN, baik dalam hal infrastruktur fisik maupun kerjasama di bidang energi. Ini juga tentu mendukung integrasi ekonomi dan sosial di kawasan ASEAN. Nah, secara keseluruhan, ASEAN Power Grid ini memberikan kontribusi penting terhadap ketahanan energi, efisiensi, dan kerjasama di kawasan ASEAN yang akhirnya akan menguntungkan negara-negara anggota dalam jangka panjang. Mungkin sekian. Aku kembaliin ke Jihan. Oke, baik. Terima kasih Aidil. Oke, segitu saja materi yang dari kami, dari kelompok 1. Selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman, adakah yang ingin memberi pertanyaan atau saran? Dipersilahkan. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak, Diana itu nanya. Oke, mungkin Jihan, aku mau ngomong sebentar, maaf. Oh iya, boleh, silahkan. Mohon izin Kak, beberapa teman-teman yang kesusahan sinyal mungkin dari tadi keluar masuk dan masih di waiting room Kak dari mulai Zoom. Makasih Kak. Oke. Ada yang udah masuk dan masih di waiting room, siapa aja? Bentar Kak, Suki lihat dulu Kak. Yang udah masuk ya, yang belum tiba-tiba di tengah kita udah kuliah dia masuk, yang udah masuk dari awal. Yang konfirmasi ke Silky tadi ada Rafa sama Khairunisa Kak. Udah masuk sebelumnya? Benar? Iya Kak, katanya tadi udah sempat masuk terus kelempar. Nah gitu. Rafa Iya, sama Hairunisa? sama Khairunisa. Ya, Fauzia enggak ya? Berarti Fauzia baru ya? Nggak ada konfirmasi Kak. Oke. Makasih Kak. Oke, silakan teman-teman yang mau nanya. Tadi siapa dulu? Diana dulu ya. Oh, maaf Kak, kalau di aku dayangku dulu, Kak. Oke, boleh. Silakan. Oke, silakan Fatia lagi. Fatia. Selamat pagi Kak Dini dan teman-teman. Sebelumnya minta maaf, ini kameraku bermasalah dari tadi nggak bisa on. Di sini aku menanya, kan eh, ini tuh tujuannya tuh buat pemerataan listrik ya. Sedangkan ini terus juga apa kebijakan atau kerjasama ini kalau nggak salah tadi aku dengar sampai tahun 2025. Sedangkan ini udah tahun 2024, terus katanya juga mau ada perpanjangan kan. Nah, tadi aku tuh ngedengar kalau eh, ini tuh pemerataan listriknya itu belum sepenuhnya gitu loh. Baru di beberapa negara aja yang emang udah berjalan. Termasuk Indonesia pun statusnya masih berkembang gitu ya. Di sini aku mau nanya, apakah dalam waktu yang singkat ini, walaupun ada perpanjangan ya, itu tuh bakal memenuhi efektivitasnya itu buat seluruh negara ASEAN dan apakah kerjasama ini tuh karena eh, sebagai alternatif dari apa? Sebagai alternatif dari sumber daya fosil, apakah ini tuh bakal berjalan lebih lama gitu, bakalan awet gak nih kerjasamanya sebagai solusi pemenuhan kebutuhan listrik di negara ASEAN? Kurang lebih kayak gitu. Makasih. Oke, terima kasih Fatia. Mungkin aku kumpulin dulu ya pertanyaannya, baru nanti dijawab. Selanjutnya boleh Diana. Baik, terima kasih kepada
teman-teman penyaji dan juga Kak Deni. Tadi saya menangkap bahwa materi sebelumnya yang dipaparkan oleh Haidil itu terdapat peningkatan integrasi energi ya, yang dilakukan oleh ASEAN Power Grid. Terus saya ingin bertanya nih, kan dengan meningkatnya integrasi energi tadi, gimana sih ASEAN Power Grid itu dapat memastikan stabilitas dan kendala-kendala jaringan listrik secara regionalnya. Terus teknologi dan strategi seperti apa yang diperlukan untuk mengelola pasokan energi yang baru gitu dan memastikan keamanan energi jangka panjang. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Diana. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Tri, silahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kelompok penyaji. Sangat menarik topik yang diangkat ya, teman-teman. Jadi, izin bertanya, aku Tri dari kelompok 2. Ini tadi Tri ada dengarkan tentang yang slide masa depan ASEAN yang power grid itu. Nah, itu kan yang power grid ini rencananya itu dari 2016 sampai 2025 ya, seperti yang udah Pipah jabarkan tadi dan juga udah sempat diungkit sama Fatia. Nah, kemudian ternyata ada lanjutannya, program lanjutannya yaitu yang dinamakan dengan ASEAN Super Grid. Nah, pertanyaan Tri di sini yaitu mengapa sih harus ada agenda baru lanjutan dari ASEAN Power Grid ini menjadi ASEAN Super Grid? Kenapa nggak cukup di ASEAN Power Grid aja atau mungkin lanjutin aja mungkin tahunnya gitu ASEAN Power Grid lanjut tahun sekian-sekian gitu, nggak usah harus ganti nama atau gimana? Atau mungkin kalaupun agenda lanjutan ini ASEAN Super Grid ini jadi di tahun 2026 berarti ya, apakah harus berhasil atau nanti targetnya berbeda dengan Power Grid tadi? Terima kasih. Oke, mungkin aku 3 pertanyaan dulu ya, maaf Silkia. Izinkan kami berdiskusi dulu untuk menjawab pertanyaan dari Fatia, Diana, dan Tri. Terima kasih. Itu ada permintaan dari Afifa buat teman-teman yang tadi nanya bisa diketik di chat ya pertanyaannya. Oke, selagi nunggu teman-teman kelompok 1 yang sedang mencari jawaban yang lain, di sini aku akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tri terlebih dahulu mengenai keberlanjutan ASEAN Power Grid. Nah, jadi di sini kan Tri tadi nanya, kenapa sih harus ada agenda lanjutan dan kenapa lanjutan dari ASEAN Power Grid itu harus super grid, nggak cukup sampai di ASEAN Power Grid aja. Nah, jadi di sini salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh negara-negara ASEAN itu adalah mencapai target penggunaan energi terbarukan gitu kan. Nah, khusus dalam proyek ASEAN Power Grid ini, target yang ingin dicapai oleh negara-negara ASEAN itu adalah penggunaan energi terbarukan sebesar 23% dari total pasokan energi primernya dan 35% dari total kapasitas energi yang terpasang di tahun 2025. Nah, targetnya ini itu kan sejalan dengan program APG yang sampai tahun 2025. Nah, kenapa dia butuh super grid? Karena meskipun target dari penggunaan energi terbarukannya itu tercapai, tetap aja kan kalau dari angkanya yang kita lihat tadi itu ASEAN masih akan bergantung pada energi fosil. Sedangkan di satu sisi kita itu dihadapkan pada penurunan produksi energi fosil dari tahun ke tahun gitu kan. Nah, maka dari itu diperlukan agenda lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat
tetapi menghindari dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil gitu. Salah satunya ini tuh melalui inisiasi ASEAN Supergrid. Nah, ASEAN Supergrid ini tuh konsepnya adalah jaringan transmisi listrik yang sepenuhnya berbasis pada energi terbarukan yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Nah, ketika negara-negara ASEAN ini menggunakan melanjutkan proyek ASEAN Power Grid tadi menjadi Supergrid, maka negara-negara anggota ASEAN itu bisa memenuhi kebutuhan energinya dari energi terbarukan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN gitu. Jadi negara-negara ASEAN itu nggak harus lagi berkutat sama masalah-masalah seputar polusi dan pencemaran lingkungan karena sudah ada proyek ASEAN Supergrid itu tadi. Nah, kemudian sejauh mana sih keberhasilan dari ASEAN Supergrid ini, apakah dia akan berhasil gitu kan. Nah, jadi kalau untuk keberhasilannya ini bisa kita prediksi dari konsep spillover effect yang diungkapkan oleh kaum neofungsionalis, di mana di sini para pemikir neofungsionalis itu tuh menjelaskan bahwa ketika suatu sektor berhasil dikembangkan, maka dia akan memicu perkembangan di sektor-sektor yang lainnya gitu. Nah, di sini tuh konsepnya ketika ASEAN Power Grid ini tuh berhasil dikembangkan, maka dia itu akan memicu perkembangan proyek lanjutannya gitu loh, berusaha mencari apa sih yang lebih baik dari ASEAN Power Grid ini dan sejauh mana ASEAN Power Grid ini tuh berhasil dikembangkan. Kemudian di sini juga aku mau jelasin sedikit tentang ini. ASEAN Supergrid itu sebenarnya inisiasinya belum ada, itu adalah saran dari kelompok kami yang kami ambil studi case-nya itu dari rencana perkembangan Eropa Supergrid gitu. Jadi di sini negara-negara Eropa itu sebenarnya sudah merancang proyek Eropa Supergrid dan sudah diintegrasikan melalui the Viking Link. Namun skenario yang ditawarkan di Eropa itu adalah dia tuh pembagian produksi energi untuk mengimbangi fluktuasi produksi energi akibat perbedaan iklim. Jadi kayak contohnya itu, misalnya selama musim panas, negara-negara di Eropa Selatan itu tuh akan mengalami surplus atau peningkatan yang sangat signifikan pada produksi energi terbarukan dari tenaga surya. Nah, tanpa adanya European Supergrid ini, maka surplus energi itu tadi akan terbuang sia-sia gitu kan. Tapi dengan adanya European Supergrid, kelebihan produksi energi surya dari negara-negara di Eropa Selatan itu tadi bisa diperdagangkan atau dijual ke negara-negara Eropa lainnya yang pada saat itu mungkin tidak menerima sumber matahari gitu kan. Nah, skenario seperti ini juga bisa dijalankan di negara ASEAN, tapi karena ASEAN itu dia tidak memiliki perbedaan musim, maka ASEAN itu bisa menjalankan skenario kayak negara-negara dengan produksi energi terbarukan yang paling besar, itu dia bisa memperdagangkan dan menjual kelebihan energinya ke negara-negara yang mengalami kekurangan pada produksi energi terbarukan. Sehingga ini tuh mendukung penggunaan energi terbarukan di seluruh kawasan ASEAN. Salah satu negara yang paling potensial yaitu Indonesia, karena menurut laporan dari International Renewable Energy Agency, di antara negara-negara ASEAN yang lain, Indonesia itu menjadi negara dengan produksi energi terbarukan yang paling besar. Jadi melalui Supergrid ini nanti, Indonesia itu akan menjadi main hub atau aktor utama yang memfasilitasi perdagangan energi listrik terbarukan di kawasan ASEAN melalui ASEAN Supergrid itu tadi. Nah, kemudian kenapa kami menyarankan ASEAN Supergrid sebagai agenda lanjutan dari ASEAN Power Grid itu karena kami mengambil studi yang telah dilakukan oleh kami mengambil beberapa studi dari Eropa gitu kan yang telah melakukan studi sejauh mana manfaat Supergrid itu untuk Eropa. Misalnya di sini ada studi yang dilakukan oleh University College Dublin, di mana dari hasil studinya itu mereka menyatakan bahwa proyek European Supergrid diprediksi dapat mengurangi biaya energi di seluruh benua sekitar 32% karena adanya optimalisasi energi terbarukan. Nah, di sini juga European Supergrid itu dapat menghemat pengeluaran energi Uni Eropa antara 12 hingga 40 miliar euro per tahun. Nah, studi lainnya itu juga menunjukkan bahwa European Supergrid akan dapat meningkatkan efisiensi jaringan listrik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil di Sardinia, Italia pada tahun 2030. Jadi studinya itu memprediksi kalau di Italia itu mereka bisa sepenuhnya menggunakan energi terbarukan di tahun 2020. Kemudian di sini juga ada studi yang dilakukan oleh Bogdanov dan Breyer yang menunjukkan bahwa ini di kawasan lain ya,
di East Asia. Jadi di sini Bogdanov dan Breyer itu menyimpulkan bahwa ketika proyek North East Asian Supergrid dijalankan, maka energi terbarukan dapat memasok kebutuhan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik dan gas di wilayah tersebut pada tahun 2030 dan menghasilkan lebih dari 2000 terawatt jam lebih dari terawatt listrik dan gas. Nah, studi-studi ini yang melatar belakangi kami menyarankan ASEAN Supergrid gitu supaya ASEAN itu bisa mengurangi pengeluarannya untuk energi sehingga bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lain. Apakah sudah terjawab, Tri? Oh, baik, sangat lengkap ya, Mut, dan mudah dipahami. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, baik. Terima kasih Tri atas pertanyaannya dan Afifah atas jawabannya. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan Fatia itu bakal dijawab oleh Lutfi. Silahkan Lutfi. Oke, thank you Jian. Oke, jadi Fatia tadi nanya tentang gimana pemerataannya dan kayak energi terbarukan ini apakah akan bisa digunakan gitu dalam jangka panjang. Mungkin sekalian tadi menyinggung juga dari pertanyaan dari jawaban Viva, dia ngejelasin kalau ada disinggung sedikit gitu. Tadi itu sebenarnya masih cukup terpaku di sumber energi bahan bakar fosil gitu. Nah, ini dari plan ASEAN Supergrid, kemudian yang sudah diimplementasikan di Eropa, sebenarnya untuk sustainability-nya sangat terbuka gitu, sangat potensial. Apalagi sebenarnya di ASEAN itu forum di ASEAN ini nggak melarang penggunaan nuklir untuk dijadikan power plant. Nah, ASEAN ini kan di beberapa negara aku lihat tadi itu ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam. Itu sebenarnya udah ada badan atau lembaga yang mengurus tentang pengembangan nuklir sebagai power plant gitu, nuklir power plant. Nah, nuklir power plant ini kan cenderung jauh lebih sustain, dia ini juga tergolong green energy dibanding bahan bakar fosil. Nah, suatu saat itu bisa diimplementasikan di ASEAN, itu bisa menekan jumlah penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Apalagi kalau misalkan kita lihat kasusnya di Indonesia sendiri, itu kelebihan pasokan listrik ini terjadi gitu. Ketika mungkin di wilayah-wilayah lain ada kekurangan pasokan listrik, di Indonesia justru kelebihan pasokan listrik. Walaupun di level domestiknya sendiri ya, banyak wilayah di Indonesia yang nyatanya pasokan listriknya ini belum masuk gitu. Nah, Indonesia ini di tahun 2023, kalau aku nggak salah baca tadi itu, kita kelebihan listrik 35.000 megawatt. Nah, sebenarnya ini bisa disalurkan di domestik, bisa dikoneksi listrik domestik kita, dan juga bisa diperdagangkan untuk di ASEAN Grid ini juga. Nah, kemudian soal pemerataannya, apakah akan bisa tercapai dia ini planningnya di Laos, Thailand, Malaysia, Singapura Power Integration Project. Dia ini kan ngurus koneksi kawasan Indochina, kemudian Borneo, Jawa, dan Filipina. Nah, di Indochina ini kayak dari Thailand ke Laos kalau nggak salah, kemudian dari Borneo ke Jawa, Borneo ke Sumatera, kemudian dari Borneo ke Filipina, itu belum ada koneksinya. Nah, semoga dengan adanya lembaga LTM Power Integration Project ini, diharapkan di tahun 2025 bisa tercapai, apalagi di phase kedua dari lembaga ini dia tingkat
level persentase project yang tercapai ini cukup tinggi gitu. Jadi cenderung bisa untuk tercapai di tahun 2025 pemerataan ASEAN Power Grid-nya. Bagaimana Fatia? Oke, sudah terjawab ya. Terima kasih penjelasannya Lutfi. Oke, karena sudah terjawab, terima kasih ya Fatia atas pertanyaannya dan Lutfi atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Diana akan dijawab oleh Fikul. Kepada Fikul dipersilakan. Oke, aku izin jawab pertanyaan dari Diana yang nyinggung tentang sustainability dari ASEAN Power Grid itu dan bagaimana uh, stabilitas dan keandalan listrik regional di ASEAN dan juga teknologi dan strategi apa yang diperlukan untuk mengelola fluktuasi dari pasokan energi tersebut. Nah, untuk uh, memastikan atau menjaga sustainability dari ASEAN Power Grid itu sendiri, sudah dijelaskan dari pemaparan tadi, dan mungkin aku akan sedikit elaborate tentang bagaimana cara menanggapinya gitu. Nah, dari ASEAN Power Grid itu sendiri, mengolah dari sumber listrik itu juga memiliki pemenuhan atau tingkatan listrik yang akan dipenuhi oleh wilayah-wilayah dari ASEAN itu. Nah, dari teknologi yang digunakan atau strategi yang digunakan yaitu dengan pembiayaan atau investasi. Nah, dari pembiayaan dari investasi yang digunakan untuk pemerataan dari listrik itu sendiri, yang tadi dijelaskan oleh Lutfi tadi, Indonesia Indonesia itu juga memiliki tingkat atau level yang masih menengah gitu di kawasan ASEAN tentang kontribusinya di ASEAN Power Grid itu sendiri. Nah, dari teknologi yang digunakan, ASEAN Power Grid itu sendiri memiliki sistem kelistrikan dan juga kelistrikan dan juga penghubung dari beberapa proyek yang meliputi jalur transmisi, gardu induk, dan juga Diutiona yang dirancang untuk pemerataan ASEAN Power Grid itu sendiri. Nah, dari peningkatan pemerataan itu juga meliputi teknologi yang digunakan untuk memodernisasi jaringan dan layanan energi itu. Seperti yang dijelaskan dari pemaparan tadi, layanan tentang energi power grid itu sendiri direncanakan akan dapat mudah diakses oleh masyarakat yang ada di ASEAN itu sendiri. Meskipun dari ASEAN Power Grid itu sendiri memiliki banyak tantangan. Nah, dari tantangan itu tuh diperlukan juga seperti yang Diana bilang, teknologi dan juga strategi yang bakal mendorong ASEAN Power Grid itu sendiri ke goals utamanya yaitu ASEAN Super Grid. Nah, dari investasi yang dilakukan oleh beberapa negara ASEAN seperti sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition yang memiliki memiliki fungsi untuk menetapkan juga regulasi yang ditetapkan oleh ASEAN itu sendiri. Dan juga ada namanya IMS atau Energy Management System. Nah, itu tuh nyambung ke regulasi bagaimana ASEAN itu sendiri mengelola fluktuasi pasokan energi mereka. Nah, dari aspek strateginya yaitu regulasi. Nah, regulasi di dalam ASEAN Power Grid itu sendiri
diperlukan aspek atau sektor yang mengatur tentang keamanan, keandalan, dan juga sistem kelistrikan global. Nah, itu termasuk dengan prosedur operasi, manajemen kontingensi, dan juga penanganan gangguan dari tantangan dan hambatan dari ASEAN Power Grid itu sendiri. Nah, dari regulasi itu dijelaskan bahwa jaringan listrik di ASEAN itu dapat beroperasi secara aman untuk yang eh, mencapai strategi atau goals ASEAN Super Grid. Dan juga standarisasi dari eh, regulasi ASEAN Power Grid itu juga mencakup tentang lingkungan dan juga kesadaran tentang aspek keselamatan dari pembangunan infrastruktur. Nah, standar itu digunakan untuk bagaimana penimbangan apakah ada dampaknya terhadap lingkungan, dan juga lingkungan merupakan aspek yang penting dalam sustainability dari power atau energi yang bakal diolah oleh ASEAN Power Grid itu sendiri gitu. Dan juga yang terakhir ada eh, cadangan energi dan juga regulasi perdagangan energi. Nah, ini nih strategi atau strategi ini digunakan untuk mengatur perdagangan energi lintas antar negara. Nah, di mana seperti yang rekan saya sampaikan di presentasi itu, Indonesia memiliki kelebihan energi. Namun, energi yang dimiliki oleh Indonesia itu juga harus mengikuti prosedur dan juga regulasi yang sudah ditetapkan terhadap jual beli energi listrik itu sendiri, sehingga tidak terjadinya ketimpangan antara pasokan dan permintaan dari uh, energi itu sendiri gitu. Mungkin untuk Diana, apakah terjawab? Baik, Pikul, aku mau konfirmasi lagi berarti melalui investasi dan kerjasama antar negara gitu ya? Ya, dan juga ya mungkin dari dua aspek yang aku sampaikan tadi itu, peran kerjasama antar negara itu juga penting karena menyinkronisasi tentang regulasi atau rules yang bakal mereka ikuti uh, untuk beberapa tahun ke depan, sehingga uh, tidak adanya apa namanya tidak energi yang mereka kumpulkan itu uh, bertahan lama dan juga mencapai goals dari ASEAN Super Grid itu sendiri gitu. Baik, Pikul, terima kasih atas jawabannya. Oke, thank you. Balikan ke Jihad. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok 1. Eh, aku kembalikan ke Kak Deni. Oke, terima kasih Jihan. Selamat datang buat Mas Vi yang baru bergabung. Kita lanjutkan ya. Ini Kakak ada beberapa catatan buat kelompok 1. Yang pertama ini Kakak sejauh presentasinya hanya melihat fakta proyek ya, yang ASEAN Super Grid ini. Proyek regional gitu ya, yang untuk interkoneksi energi, begitu kan ya konsepnya ASEAN Power Grid ini. Sejauh ini akan lihat tuh faktual mengenai fakta proyek. Nah, tidak begitu terlihat bagaimana katanya pakai perspektif liberalis ya. Nah, tapi di pemaparan teman-teman nggak begitu terlihat bagaimana analisa di perspektif liberalis ini dalam studi kasusnya. Dan juga nggak terlihat bagaimana kriteria-kriteria tata kelola global dalam hal itu yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, sepanjang mendengarkan paparan teman-teman itu Kak ngerasa kayak ada di kelas
teknologi, interteknologi atau manajemen proyek gitu loh. Karena kan kita akademisi HI ya, tentu kita harus menyiginya itu berdasarkan perspektif hubungan internasional. Nah, itu belum kelihatan. Kecuali sedikit di konklusi sama pemaparan Fifah ya tadi yang mengenai neofungsionalisme ya. Di jawaban pertanyaan tadi itu. Nah, mau denger dong eksplorasi teman-teman, terserah siapa aja, bagaimana sebetulnya cara liberalis melihat ASEAN Power Grid ini. Terima kasih. Siapa yang mau jawab? Karena dari awal udah disampaikan bahwa analisanya itu harus berdasarkan perspektif, berangkatnya dari situ dulu, aktornya siapa dulu gitu kan, dari awal udah disampaikan. Nah, teman-teman cenderung menyampaikan fakta-fakta proyek, berasa kayak di PLN ngomongin ini proyek seharusnya kayak gini gitu loh, kayak gitu ya. Jadi nggak kelihatan gimana cara berpikirnya itu sesuai dengan perspektif hubungan internasional, kelihatan belum. Silakan siapa yang mau jawab? Viva mau jawab, Fah? Baik Kak, Viva coba jawab terlebih dahulu Kak. Mungkin nanti bisa dibantu sama teman-teman yang lain juga. Jadi kan di sini aspek utama yang dipertimbangkan oleh perspektif liberalis itu dalam proyek ASEAN Power Grid. ASEAN Power Grid ini tuh bisa dilihat sebagai salah satu bentuk inisiatif maupun kerangka kerja dari negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan kerjasama regional, kemudian interdependensi ekonomi, karena di ASEAN Power Grid itu dia saling memperdagangkan kelebihan energi listriknya, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan di kawasan ASEAN. Kesejahteraan ini yang dimaksud adalah setiap negara itu bisa mendapatkan akses terhadap sumber listrik, meskipun sebenarnya mereka itu memiliki potensi energi, baik itu energi fosil maupun energi terbarukan yang sangat sedikit gitu. Kemudian juga di sini menurut Fifah gitu kan Kak, melalui ASEAN Power Grid itu bisa membantu memperkuat institusi regional yang ada di ASEAN dan juga nilai-nilai demokrasinya gitu. Karena ASEAN Power Grid itu kan membutuhkan kerjasama setiap negara, nggak ada negara yang bisa bergerak sendiri gitu. Jadi dengan adanya ASEAN Power Grid ini, ASEAN itu bisa menjadi lebih kuat lagi dan lebih terintegrasi lagi gitu Kak. Kemudian juga kalau dalam aspek tata kelola globalnya ini, ASEAN Power Grid ini tuh merupakan salah satu bentuk dari regional energy governance, di mana aktor-aktor yang terlibatnya itu adalah negara-negara di kawasan ASEAN yang merancang bagaimana implementasi ASEAN Power Grid. Kemudian juga dia dalam pelaksanaannya baru melibatkan aktor swasta, bagaimana aktor swasta itu kemudian memainkan perannya sebagai investor, kemudian dalam hal transfer teknologi, penggunaan teknologi itu juga bisa memanfaatkan peran dari aktor-aktor swasta gitu. Nah, di sini negara-negara anggota ASEAN itu sebagai penyusun kerangka kerjanya, kemudian juga bekerja sama dengan aktor-aktor lainnya, juga bisa bekerja sama dengan negara-negara di luar kawasan ASEAN, misalnya kita bisa mengambil transfer teknologi dari Eropa yang sudah berhasil mengembangkan European Power Grid dan juga menginisiasi European Super Grid. Jadi di sini ASEAN Power Grid itu sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN di bawah ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation untuk mencapai ketahanan energi di kawasan ASEAN. Oke, ada tambahan yang lain? Udah ya. Nah, itu kan barusan bisa kelihatan gimana cara pikirnya kan. Jadi, studi kasus dianalisa berdasarkan perspektif liberalis. Itu juga menjelaskan siapa aktor yang terlibat di situ. Apa masalahnya, bagaimana liberalis melihat hal tersebut, siapa aktornya, dan bisa jadi nanti dari hal itu bisa kita bikin konklusi bagaimana solusinya begitu ya. Nah, coba kalian cara berpikirnya seperti itu. Jangan hanya sekedar menyampaikan fakta-fakta dan nanti kita jadinya melenceng dan jauh dari bahasan awal gitu loh.
Itu ya yang harus diperhatikan ke teman-teman untuk kelompok-kelompok selanjutnya. Oke, Mas Vi ada tambahan, Mas? Nggak ada ya, Mas Vi ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, gimana Viva? Ini Kak, kan minggu lalu itu Kakak minta papernya untuk dikumpulkan. Nah, papernya ini apakah bisa kami revisi berdasarkan masukan dari Kakak tadi, Kak? Oke, boleh. Boleh ya, Kakak kasih waktu seminggu ya buat revisi ya. Ini kira-kira bisa nggak nuntut buat kelompok 2 nggak? Kalian ada kuliah habis ini? Hukum perdagangan, Kak. Jam berapa? Jam 10. 10, Kak. Ya. Oke, kayaknya nggak nuntut ya. Sip. Nah, gini aja deh, kelompok 2 berarti minggu depan ya presentasinya. Dan persiapkan sesuai berangkat dari perspektif gitu ya. Jangan berangkat dari isu, berangkat dari perspektif. Bagaimana perspektif Facebook melihat isu itu. Jadi tugas kalian sebagai akademisi HI itu ya, analisa isu berdasarkan perspektif. Jangan kalian tiba-tiba jadi anak teknologi atau anak manajemen proyek gitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Teman-teman. Asmana ada pertanyaan? Cukup jelas, Kak. Cukup jelas ya. Jadi minggu depan kelompok 2 bahas mengenai apa? Tentang gizi buruk anak-anak di Kenya. Gizi buruk anak-anak di Kenya. Ini siapa nih? Silky. Silky ya? Iya, Kak. Oke. Gimana Silky sejauh ini gambaran besarnya? Gimana, Kak? Maaf. Gambaran besarnya seperti apa? Tentang isunya, Kak. Kalau dari hasil kemarin kita berdiskusi, Kak, di Kenya itu kan udah bertahun-tahun ya, Kak, mengalami tentang gizi buruk, dan paling besar itu gizi buruknya itu ada di stunting. Terus kemudian kemarin juga dari hasil pembahasan kelompok tuh dari apa yang Kakak sampaikan untuk dimasukkan poin-poinnya juga udah udah dicari sama-sama gitu, Kak, termasuk kayak peran pemerintahnya gimana, terus peran dari organisasi internasional gimana, termasuk juga perspektif liberalisme yang dikaitkan sama isu kita gitu, Kak. Oke, sip. Ini pakai perspektif liberalis ya. Iya, Kak. Jangan lupa berangkat dari perspektif ya, Silky yang ngeliat isunya. Oke, Kak. Ya. Makasih, Kak. Oke, ada tanggapan lain nggak? Atau pertanyaan? Enggak ya? Mas Vi udah nggak ada di ini ya? Dalam Zoom ya? Kayaknya tadi ada deh. Iya, Kak, udah keluar kayaknya, Kak. Keluar ya kayaknya. Oke gitu ya, nggak apa-apa. Oke, ingat itu ya teman-teman ya. Jangan sampai ngelenceng gitu ya. Paham ya teman-teman? Nggak apa-apa, terima kasih kelompok 1. Sebenarnya ini udah cukup baik presentasinya, apresiasi sebesar-besarnya. Tapi memang kalau namanya kita belajar itu harus ada perbaikan terus ya. Namanya juga belajar gitu ya. Bukan berarti kita hari ini tahu kita nggak butuh belajar lagi, nggak gitu. Kita pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki terus. Paham ya teman-teman? Nggak masalah, salah. Yang penting kemauan untuk memperbaiki. Paham ya? Nah, kayaknya cukup teman-teman buat hari ini. Abis ini kuliahnya online apa offline? Online, Kak. Online juga? Kalau politik global Tiongkok offline, Kak. Oh, sama Kak Sil ya itu? Iya, Kak. Oke. Kalau hukum apa? Hukum apa? Hukum perdagangan online, Kak. Hukum perdagangan online juga? Iya, Kak. Habis ini online juga. Oke, berarti online semua ya kuliah kalian sekarang? Mungkin HMKG yang enggak, Kak. Jam 1 nanti. 1 sama Kak Sil aja yang enggak berarti ya. Ya udah nggak apa-apa. Kayaknya itu aja cukup ya, teman-teman. Oke, nggak ada pertanyaan. Maaf, Kak, untuk
Daftar hadirnya Silky mau minta izin Oh iya, screenshot. daftar hadir ya. Oke, screenshot ya Silky ya. Buat teman-teman yang bisa on cam, mungkin tolong on kamera ya. Aku mulai. Teman-teman kurang lebih di sini ada 7 slide. Mungkin aku mulai ya. Slide pertama. Bentar Silky, bentar dulu. Teman-teman buka kameranya ya, nanti biar di absennya tuh bagus. Bisa jadi teman-teman ada di Zoom tapi nggak ada di depan laptop itu kayaknya agak curang gitu ya. Jadi siapa yang nggak buka kamera itu dihitung nggak hadir ya. Nih, banyak nih. Buka kamera semua ya, terima kasih. Kak, izin Kak. Kalau kameranya bermasalah gimana Kak? Oke, kamera bermasalah, siapa aja tuh? Jihan 1 ya. Heeh. Tadi ada Fatia kalau nggak salah Iya. bermasalah. Oke, konfirmasi dulu aja di chat nanti ya sama kakak ya, siapa kameranya bermasalah. Tapi yang bisa kameranya buka-buka ya. Oke, Silky silakan lanjutin. Oke, Kak. Oke, udah, Kak. Ya udah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kehadirannya hari ini cukup kayaknya kuliah kita hari ini ya. Selamat menjalankan perkuliahan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh udah lift. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Yuk.